saya, Yeti Marianata, calon guru penggerak angkatan 8, kelas 1, 2, 3, kelompok B dari Kabupaten Sangkang. Saya adalah salah satu guru dari SMPN 1 Terjun, Kabupaten Sangkang. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi pada modul 1.1. Saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Kondisi awal proses pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama, pembelajaran selama ini masih berpusat pada guru. Guru mendominasi pembelajaran serta masih menjadi pusat informasi dan pengetahuan bagi murid. Guru hanya mengejar target kurikulum, ketercapaian materi, dan KKM. Saya hanya terfokus pada aspek kognitif murid saja. Guru kurang memperhatikan karakteristik murid. Saya sering menyamakan kemampuan murid dengan melakukan pembelajaran tanpa memperhatikan perbedaan murid. Guru hanya memperhatikan kemampuan kognitif siswa. Padahal pendidikan itu bukan hanya mentransfer ilmu saja, tetapi sejatinya ada aspek lain yang perlu saya perhatikan untuk keberhasilan dalam belajar. Proses pembelajaran kurang menyenangkan atau monoton. Di sini karena murid hanya mendengarkan guru yang sedang mengajar atau menerangkan materi. Guru tidak menggunakan media pembelajaran yang menarik. Saya sering menerapkan metode ceramah dan siswa hanya duduk diam mendengarkan saja. Murid pasif dan merasa bosan. Hal ini sering terlihat murid tidak semangat dan murid tidak merespon terhadap materi yang saya sampaikan di kelas. Saya sering memberikan hukuman kepada murid saat mereka tidak mengerjakan tugas atau PR. Saya hanya terfokus inginkan murid yang tertib dan mengerjakan tugas yang saya berikan. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Perubahan pemikiran dan perilaku saya sebagai pendidik setelah mempelajari modul 1.1. Memberikan kebebasan kepada murid dalam mengerjakan tugas sesuai dengan bakat, minat, dan kreativitasnya masing-masing. Misalnya, dengan memberikan kebebasan kepada murid untuk menyelesaikan semua tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitas murid. Dalam arti, pembelajaran sepenuhnya berpusat pada murid. Menuntun dan memberikan kesempatan kepada murid untuk aktif bertanya dan berpikir kritis. Di sini, murid akan menjadi lebih aktif dan bertanya dan berpikir kritis karena murid terlibat langsung dalam proses pembelajaran, sehingga murid bisa mengkonstruksikan pengetahuannya, sedangkan guru hanya mengarahkan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Menciptakan situasi kelas yang nyaman dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan kondisi murid. Di sini penggunaan media pembelajaran disesuaikan dengan materi yang disampaikan dan kondisi murid, sehingga tercipta suasana yang tidak monoton dan membosankan, serta nantinya akan membuat murid lebih senang dalam menerima pelajaran. Mulai mencoba untuk mengenal bakat dan karakteristik masing-masing murid. Di sini saya lebih menghargai setiap karakteristik belajar murid karena saya sadar bahwa murid terlahir berbeda dan setiap individu memiliki keunikan masing-masing. Melalui observasi, wawancara, dan pendekatan personal agar bisa kita lebih dekat dengan murid. Dengan guru mengenal karakteristik murid,
nantinya dapat digunakan sebagai referensi metode pembelajaran. Di sini secara tidak langsung menjadikan pembelajaran ini lebih berwarna dengan menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Adapun yang ada di sekitar kita bisa dijadikan sebagai sumber belajar, sehingga murid bebas dengan leluasa apa yang akan mereka jadikan sebagai sumber belajar. Mulai menggunakan model pembelajaran sesuai materi yang saya sampaikan. Di sini dengan maksud agar pembelajaran lebih menarik sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Penerapan yang sudah saya lakukan di kelas. Menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid dan mengedepankan budi pekerti. Merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Konsep merdeka belajar, pelajar Pancasila, bagaimana seorang pendidik dapat memberikan kebebasan kepada murid untuk dapat bereksplorasi atas pengetahuannya agar mampu menciptakan ide-ide kreatif dan inovatif dari murid. Memanfaatkan media pembelajaran yang ada di sekitar sekolah dan sekitar murid, kodrat alam, serta menerapkan pembelajaran berbasis digital, kodrat zaman, dengan tujuan murid mendapatkan informasi terkini yang serba cepat. Menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dengan budaya setempat. Hal ini sangat penting untuk kita terapkan pada murid pada saat ini, karena seiring kemajuan ilmu teknologi, banyak murid melupakan nilai-nilai budaya. Saya sebagai guru berusaha memberikan penerapan materi terhadap kehidupan sehari-hari murid sesuai dengan kearifan lokal budaya setempat. Menerapkan pembiasaan religius, disiplin, dan pembiasaan baik lainnya akan selalu saya teladani kepada murid tentang bagaimana mereka bersikap agar menjadi pribadi yang lebih baik. Tidak lagi menuntut murid, tetapi menuntun murid. Sebagai seorang guru, penerapannya di dalam kelas sesuai pengajaran dan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, kita dapat menerapkan pola asih, asuh, dan asah. Menerapkan metode belajar sambil bermain, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan selama sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kodrat murid adalah bermain, dan saya akan mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran agar suasana kelas menjadi nyaman dan menyenangkan murid. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Pendidikan untuk menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan sejatinya adalah berhamba kepada murid. Pendidikan yang humanis dengan konsep sistem Among, di depan memberi teladan, di tengah membangun motivasi, dan di belakang kita memberikan dorongan. Perlunya penanaman budi pekerti yang baik dalam pendidikan. Merdeka belajar sedang digaungkan oleh pemerintah agar berjalan dengan baik di seluruh Indonesia untuk merubah arah pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik lagi. Tapi semua ini memerlukan ketekunan usaha pantang menyerah dan kolaborasi dengan para guru dan pendidik lainnya di negeri ini. Demikian pemaparan saya akan koneksi antar materi pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian.
terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Merdeka belajar, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.